Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nafisa Ramania Putri, NIM 23011100293. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban atas soal ujian dari mata kuliah Pemerintah Desa. Semoga penjelasan saya dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Jawaban yang pertama, analisis tujuan pengaturan desa melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berakar dari semangat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi yang pertama, pengakuan dan perlindungan, yakni menjamin pengakuan negara terhadap eksistensi desa, termasuk hak asal-usul dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa, yakni memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri demi kesejahteraan warganya. Yang ketiga, mendorong demokratisasi, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang keempat, memperkuat NKRI, yakni memastikan bahwa desa tetap menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, pemerataan pembangunan, yakni menjadi basis pembangunan dari bawah guna mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Yang terakhir, pelestarian budaya lokal, yakni melestarikan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat sebagai warisan budaya bangsa. Jawaban yang kedua, pendapat saya tentang syarat mutlak desa adat untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat ditetapkan sebagai desa adat dan menjalankan fungsi pemerintahan jika memenuhi syarat mutlak sebagai berikut. Yang pertama, masih hidup dan berkembang. Nah, desa adat tersebut benar-benar masih menjalankan tradisi, norma, dan sistem pemerintahan adatnya. Yang kedua, memiliki wilayah. Nah, wilayah ini harus memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui. Yang ketiga, memiliki penduduk tetap. Nah, memiliki penduduk tetap ini harus memiliki komunitas warga adat yang menetap. Yang keempat, sistem pemerintahan adat ini memiliki lembaga adat yang menjalankan fungsi pemerintahan berbasis hukum adat. Yang kelima, diakui oleh masyarakat dan pemerintahan daerah. Ada pengakuan formal dari pemerintah daerah dan masyarakat terhadap eksistensinya. Yang terakhir, tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Ini nilai-nilai dan tata kelola pemerintahan adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, HAM, dan prinsip NKRI. Yang ketiga, kedudukan desa sebagai subjek pembangunan sangatlah penting karena merupakan unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, desa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintahan pusat ataupun daerah, akan tetapi juga memiliki kewenangan, sumber daya, dan peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Contohnya di desa saya, yaitu Desa Ambluto, Kecamatan Prajut Kulon, Kota Mojokerto, merupakan contoh bagaimana desa dapat menjadi subjek pembangunan. Salah satunya yaitu bentuk konkretnya adalah pengelolaan potensi lokal seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, di bidang makanan tradisional khas Mojokerto ini serta budaya lokal seperti jaranan yang mulai diangkat kembali sebagai identitas desa. Nah, pemerintah desa juga berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan paving, saluran air, dan fasilitas publik berbasis musyawarah warga. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Ambluto dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa atau musdes ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi pasif menunggu instruksi dari atas, akan tetapi aktif menentukan
arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Nah, penggunaan dana desa juga dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk pelatihan kerja dan peningkatan kualitas SDM lokal. Dengan demikian, kedudukan desa seperti Desa Bluto tadi sebagai subjek pembangunan tercermin dalam bentuk otonomi, partisipasi aktivis warga, serta pemanfaatan potensi lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan dari bawah ke atas. Yang keempat, pembinaan kemasyarakatan desa merupakan kewenangan penting pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Nah, tujuannya ini menciptakan desa yang harmonis, tertib, mandiri, dan serta menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong. Dalam pembinaan ini mencakup aspek keagamaan, kebudayaan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, pemerintahan desa ini menjalankan peran ini melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat, tokoh desa, serta pihak eksternal. Di Desa Bluto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, pembinaan masyarakat ini diwujudkan melalui pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu PKK, contohnya seperti menjahit dan membuat kerajinan, serta kegiatan keagamaan dan sosial seperti pengajian rutin dan santunan anak yatim. Generasi muda dibina lewat Karang Taruna melalui lomba olahraga, pelatihan kepemimpinan, dan penyuluhan bahaya narkoba. Nah, musyawarah warga rutin ini yang dilakukan untuk membahas isu sosial desa yang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan Bahbin, Kamtibmas, dan Babinsa mendukung pembinaan keamanan melalui pelatihan, ronda malam, dan penyuluhan hukum. Berbagai upaya ini menunjukkan bahwa pembinaan kemasyarakatan mampu menciptakan desa yang dinamis dan menjadi fondasi pembangunan nasional dari tingkat paling dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.